Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga anak-anakku sekalian selalu diberi kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar ke Muhammadiyahan ya. Setelah kemarin sempat beberapa pertemuan ya, kita fokus kepada sholat fardu ya, sholat 2 rakaat ya, untuk persiapan pemantapan ujian munakosah ya. Dan sekarang kita akan kembali lagi ke dalam materi kemuhammadiyahan ya. Anak-anakku sekalian, kita kemarin di minggu sebelum pemantapan ujian munakosah kemarin, kita sudah belajar tentang Kiai Haji Mas Mansur ya. Jadi kita belajar tentang biografinya ya. Kemudian kita juga sudah belajar tentang peran Kiai Haji Mas Mansur sebagai kader Muhammadiyah. Baik. Menginjak kepada materi selanjutnya ya, kita di sini akan belajar tentang pemikiran dan kiprah Kiai Haji Mas Mansur ya. Poin D ya, coba dibuka LKS-nya halaman 44 ya. D, pemikiran dan kiprah Kiai Haji Mas Mansur ya. Jadi pemikiran apa saja sih yang diajukan, yang diutarakan, yang disampaikan oleh Kiai Haji Mas Mansur ini. Nah, ya. Nah, yang pertama, sebelum menjadi pengurus Kiai Haji Mas Mansur, bercita-cita ya. Jadi sebelum menjadi pengurus Muhammadiyah, jadi sebelumnya kan beliau, kita kemarin sudah bahas ya, yang sebelum beliau menjadi pengurus Muhammadiyah ya. Nah, sebelum menjadi pengurus Muhammadiyah ya, Kiai Haji Mas Mansur ini punya cita-cita ya, yaitu membentuk majelis tarjih ya. Membentuk majelis tarjih ya. Majelis tarjih itu apa sih Pak gitu ya? Majelis tarjih itu merupakan penghimpunan ya, para ulama ya, para ulama Muhammadiyah untuk membahas hukum Islam ya. Untuk membahas hukum Islam agar sesuai dengan Quran dan hadis ya, agar sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi majelis tarjih itu merupakan salah satu bagian dari pimpinan ya. Jadi ada kayak majelis ya, majelis di organisasi Muhammadiyah itu ada majelis ini, majelis bidang seni, majelis bidang ini. Nah, ini ada majelis tarjih. Nah, majelis bidang tarjih ini, majelis tarjih ini merupakan usulan dan cita-cita dari Kiai Haji Mas Mansur, yaitu apa tadi majelis tarjih? Yaitu pengumpulan ulama-ulama Muhammadiyah untuk membahas hukum Islam agar sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis ya, dan Al-Hadis. Nah, kemudian tidak hanya bercita-cita dan menyampaikan tanpa alasan ya, tapi beliau juga mempunyai alasan mengapa sih beliau mengajukan untuk membentuk majelis tarjih ini. Yang pertama yaitu keberadaan ulama Muhammadiyah itu mutlak diperlukan untuk mengawasi agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi ulama Muhammadiyah ini diperlukan memang ya. Jadi kita organisasi Muhammadiyah maupun masyarakat itu perlu adanya ulama, perlu keberadaan ulama Muhammadiyah ya, agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam ya. Dan yang kedua yaitu adanya kekhawatiran timbul perpecahan di kalangan ulama Muhammadiyah. Nah, karena tadi majelis tarjih itu yaitu pengumpulan ulama-ulama Muhammadiyah, sehingga hukum Islam yang akan dibahas di majelis tarjih ini nanti hukum yang keluar ini berdasarkan kumpulan ulama ya. Kumpulan ulama. Jadi ulama Muhammadiyah ini berkumpul untuk membahas suatu hukum Islam
ya. Kemudian keluarlah fatwa Majelis Tarjih. Nah di sini alasan yang kedua itu adanya kekhawatiran timbul perpecahan di kalangan ulama Muhammadiyah. Nah, kalau nggak ada Majelis Tarjih, ini akan ada perbedaan pendapat. Nah, ya. Jadi antara sama-sama Muhammadiyah nih ya, sama Bapak dengan Pak Saiun contohnya ya, dengan Pak Saiun ya. Kalau tidak ada Majelis Tarjih, mungkin Bapak punya pendapat ini, Pak Saiun punya pendapat ini tentang hukum Islam. Nah, ini terjadi perbedaan sehingga akan khawatir menimbulkan sebuah perpecahan. Nah, kalau ada Majelis Tarjih kan kita Bapak sama Pak Saiun dikumpulkan jadi satu, terus Bapak sama Pak Saiun tuh diskusi untuk membahas hukum Islam ya. Jadi seperti itu. Ada dua alasannya, jangan lupa. Yang pertama, keberadaan ulama Muhammadiyah itu mutlak diperlukan. Yang kedua, takut ya, khawatir ya akan timbul perpecahan di kalangan ulama Muhammadiyah ya. Jadi dua itu alasan Kiai Haji Mas Mansur untuk membentuk Majelis Tarjih. Itu ada foto Kiai Haji Mas Mansur ya. Oke, kemudian selanjutnya selain saran untuk membentuk Majelis Tarjih ya, Mas Mansur juga punya strategi kepemimpinan ya. Ada 12 ya, strategi kepemimpinannya ada 12 ya. Itu biasanya dikenal dengan langkah 12 ya. Jadi langkah 12. Nah, ini juga langkah 12 ini dipakai oleh Nasyiatul Aisyah ya, untuk lambangnya ada 12 butir. Nah, ini langkah 12 ini. Yang pertama adalah masuknya iman ya, memperdalam masuknya iman ya. Yang kedua ada memperluas agama. Yang selanjutnya ada memperbuah budi pekerti ya. Memperbuah itu menghasilkan ya, memperbuah atau menghasilkan budi pekerti yang baik ya. Yang selanjutnya ada menuntun amal intiqad. Terus yang selanjutnya ini ketutupan Bapak nih, menguatkan persatuan. Jadi persatuan tuh harus kuat ya. Strategi kepemimpinan ini. Jadi kalau ketika kalian menjadi pemimpin, nah kalian harus memperhatikan ini. Kalau menurut Mas Mansur ya. Jadi ini strateginya Mas Mansur sebagai strategi kepemimpinan ya. Ya oke. Yang selanjutnya ada menegakkan keadilan. Tentu pastinya harus adil ya. Melakukan kebijaksanaan. Menguatkan majelis tanwir. Mengadakan konferensi bagian. Dan yang terakhir adalah musyawarah putusan ya. Musyawarah putusan ya. Baik. Ada 12, ada lagi pengawasan kebijaksanaan, dan yang terakhir adalah menjalin hubungan dengan gerakan luar. Kalian baca ya, kalian sudah buka semua kan halaman 44. Nah, itu dilihat ada 12 ya. Ini di sini Bapak tulisnya 4, 8, 10 kurang 2 ya. Ada 12 ya, Bapak tulisnya 10 aja. Dan yang 11 itu adalah pengawasan gerakan atau kebijaksanaan, dan yang terakhir adalah menjalin hubungan dengan gerakan luar ya. Jadi tidak cuma berkecimpung di Muhammadiyah aja, tapi kita harus menjalin hubungan dengan gerakan luar ya. Semua kita hubungan baik dengan Nahdlatul Ulama ya contohnya ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak hanya Muhammadiyah sendiri, oke? Baik, yang selanjutnya Kiai Haji Mas Mansur juga punya buku-buku ya. Ada buku-bukunya Kiai Haji Mas Mansur ini. Nah, jadi Mas Mansur juga menuliskan pemikiran-pemikirannya itu di majalah, di buku ya. Kalau di majalah di situ ada di Suara Santri ya, dan juga majalah Jinem. Majalah Jinem ini yaitu majalah dengan bahasa Jawa yang ditulis dengan bahasa Arab ya, bahasa Arab Pegon ya. Bahasa Arab Pegon tuh bahasa Indonesia, cuman dia pakai bahasa Arab. Dia pelafalannya bahasa Indonesia, tapi tulisannya bahasa Arab. Nah, itu bahasa Arab Pegon ya. Huruf Pegon, bahasa Arab Pegon. Itu majalah Jinem. Nah, isinya apa? Isinya yaitu tentang meninggalkan kemusyrikan. Jadi isinya majalah itu yaitu mengajak kaum muslimin untuk meninggalkan kemusyrikan dan kekolotan. Itu isi majalahnya ya. Kemudian tidak hanya majalah, juga beliau menuliskan ada di buku-buku beliau ya. Jadi yang pertama ada buku hadis nabawiyah, kemudian ada syarat sah nikah, risalah tauhid, syirik, dan masih ada banyak lagi. Ada adab
Al-Bahs wal Munadharah ya, banyak lagi ya. Nah, ini contoh-contoh bukunya, kalian bisa lihat gambar-gambarnya ini ada 3 ya, Bapak kasih gambarnya 3 aja. Nah, ini merupakan buku-buku yang ditulis oleh Kiai Haji Mas Mansur. Oke, baik. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah mendengarkan Bapak ya. Jangan lupa tetap ya jaga kesehatan anak-anakku ya. Karena sekarang lagi digencar-gencarnya kita untuk menjaga kesehatan ya. Semoga doa kita bisa segera berlalu pandemi ini ya, sehingga semua agenda kita ke depannya, munakasah, wisuda, terus ujian dan lain sebagainya bisa berjalan dengan lancar. Baik, untuk minggu depan kita akan lagi belajar tentang selanjutnya ya, yaitu kedisiplinan Kiai Haji Mas Mansur. Kita akan sampaikan di minggu depan. Bapak akhiri, terima kasih, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.